Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sedulur semuanya selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Bertemu kembali dengan channel Kebun Merdeka 007. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pupuk kandang atau lebih familiar disebut kohe, kotoran hewan ternak ya. Nah, kita akan membahas 3 kohe binatang ternak. Yang pertama adalah kohe ayam, kemudian kohe sapi atau bisa kohe kerbau, kemudian yang ketiga adalah kohe kambing. Pupuk kandang kohe ini mengandung unsur hara makro, terutama unsur N atau nitrogen, yang mana nitrogen ini manfaat bagi tanaman adalah pada saat masa-masa pertumbuhan atau pemupukan pada saat pertumbuhan. Istilahnya adalah masa vegetatif. Kotoran hewan atau kohe yang berkualitas yang memiliki fungsi yang baik bisa dilihat dari apa yang dimakan oleh hewan ternak tersebut. Makanan apa yang dominan yang dimakan oleh hewan ternak tersebut. Nah, saya akan membahas satu persatu. Kohe ayam, kohe sapi atau kohe kerbau, kemudian kohe kambing. Di antara 3 kohe tersebut, manakah yang lebih baik, manakah yang lebih bagus dimanfaatkan untuk pupuk kandang, untuk dijadikan pupuk tanaman kita? Silahkan teman-teman simak videonya sampai selesai. Yang pertama adalah kohe ayam. Ini bisa ayam kampung atau ayam rumahan, bisa juga ayam broiler atau ayam potong. Akan tetapi, produk pupuk kandang kohe ayam yang banyak dijual di pasaran, misal di toko pertanian atau di toko-toko online, biasanya adalah kohe ayam yang diambil dari peternakan ayam broiler atau ayam potong, yang mana ayam ini makanan utamanya adalah pur ya atau pelet yang berbahan dasar utama bekatul, kemudian dicampur dengan ikan dan dicampur juga dengan bahan-bahan kimia selama proses pembuatan makanan ini. Makanya baunya sangat menyengat sekali, baunya sangat tidak nyaman ya. Nah, sifat dari kohe ayam ini ketika baru kita ambil dari kandang ini terasa panas, terasa hangat. Kemudian yang kedua, kohe ayam ini biasanya disukai oleh serangga, dihuni oleh banyak serangga-serangga kecil yang mana mereka mencari makan sisa-sisa atau residu dari pur maupun bekatul yang biasa bercampur dengan sekam yang dijadikan alas kandang ayam tersebut. Nah, ini sifat dan kelemahan dari kohe ayam. Apabila teman-teman ingin menggunakan kohe ayam ini untuk dijadikan pupuk, alangkah baiknya difermentasi terlebih dahulu. Nah, proses fermentasi kohe ayam ini juga memakan waktu agak lama. Karena apa? Sifatnya panas ya. Kemudian bercampur dengan serangga-serangga yang bersarang di situ, maka ini perlu waktu yang agak lama. Saya pernah melakukan fermentasi kohe ayam, 1 bulan itu belum jadi teman-teman. Masih panas dan serangga-serangga yang bersarang di situ tuh masih banyak yang hidup. Makanya setiap hari harus dibolak-balik ya, supaya serangganya mati dan lebih cepat jadinya. Nah, kohe ayam ini juga mengandung unsur N, nitrogen, yang mana baik untuk merangsang pertumbuhan tanaman. Inilah kelemahan dan kelebihan dari kohe ayam. Yang kedua adalah kohe sapi maupun kohe kerbau. Makanan utama dari hewan ternak ini adalah hijau-hijauan. Yang paling utama adalah rerumputan dan daun-daunan. Berhubung makanan utamanya adalah rumput dan daun, maka kandungan dari kohe hewan tersebut adalah unsur N, dominan unsur nitrogen. Yang mana unsur nitrogen pada kohe sapi maupun kerbau ini sangat bagus sekali dijadikan pupuk kandang, dijadikan pupuk tanaman untuk merangsang pertumbuhan tanaman, untuk merangsang pada saat masa-masa vegetatif atau masa pertumbuhan.
Kohe sapi maupun kohe kerbau juga sama prosesnya seperti kohe ayam, tidak bisa langsung digunakan untuk dijadikan pupuk karena masih panas ya, ketika masih baru, maka perlu difermentasi terlebih dahulu. Nah, sifat atau karakter dari kohe sapi maupun kohe kerbau ini mudah hancur ya, mudah hancur. Maka ketika kita proses atau kita fermentasi, ini akan lebih cepat jadinya. Nah, inilah kelebihan dari kohe sapi maupun kohe kerbau. Yang ketiga atau yang terakhir adalah kohe kambing, kohe wedus atau embek. Sama seperti dengan sapi maupun kerbau, makanan utama dari kambing adalah rumput dan dedaunan. Kohenya juga sama, mengandung unsur hara makro N yang dominan atau unsur nitrogen, yang manfaatnya untuk membantu proses pertumbuhan tanaman atau kita manfaatkan untuk membantu proses pertumbuhan. Kemudian karakter dan bentuk dari kohe kambing ini adalah bulat-bulat ya, granul seperti kacang. Ini kelemahannya, ketika sudah kering, ketika sudah lama, ini akan sangat keras sekali. Maka dari itu ketika kita gunakan sebagai pupuk, ini tidak mudah hancur. Otomatis kohe kambing ini tidak mudah diserap oleh tanaman karena masih berbentuk bulatan, belum hancur. Maka dari itu, ketika teman-teman ingin menggunakan kohe kambing sebagai pupuk, alangkah baiknya dihancurkan terlebih dahulu. Bisa dengan cara ditumbuk maupun digiling. Lebih bagus lagi, setelah ditumbuk dan digiling, kemudian difermentasi. Nah, ini akan membantu memperbaiki struktur dari kohe kambing tersebut, lebih menghancurkan kohe kambing tersebut. Nah, inilah kelemahan dan kelebihan dari kohe kambing. Demikianlah teman-teman penjelasan dari ketiga kohe tersebut, kekurangan dan kelebihannya. Kemudian pertanyaannya, di antara ketiga kohe tersebut, manakah yang paling baik, manakah yang paling bisa diandalkan ketika kita jadikan pupuk tanaman? Jawabannya adalah yang paling bagus menurut saya, menurut pengalaman saya adalah kohe sapi atau kohe kerbau. Karena makanannya masih alami, rumput dan dedaunan. Kemudian tekstur atau karakter dari kohenya juga mudah hancur, sehingga ketika kita jadikan pupuk tanaman, ini akan mudah diserap oleh tanaman. Ini peringkat pertama. Kemudian peringkat kedua yang paling bagus adalah kohe kambing. Kemudian yang ketiga adalah kohe ayam. Yang terakhir teman-teman, ketika teman-teman ingin memanfaatkan ketiga kohe tersebut, sebelumnya bisa teman-teman fermentasi atau teman-teman bisa biarkan, artinya fermentasi secara alamiah. Kita keluarkan dari kandang, kena hujan, kena matahari, lama-lama juga akan menjadi pupuk yang siap pakai. Atau kalau mau instan ya difermentasi ya teman-teman ya, sesuai selera teman-teman, sesuai kebiasaan teman-teman sekalian. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menyaksikan video kali ini mengenai kohe. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berguna. Sampai ketemu kembali. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.